Baghdad sore itu tak seperti biasanya. Pasar ramai, pedagang teriak bersahutan, dan di antara hiruk-pikuk itu duduklah seorang lelaki yang semua orang kenal, Abu Nawas. Bersandar pada tembok toko karpet, ia menatap langit dengan ekspresi aneh, campuran antara bosan dan cerdik. Dunia ini penuh suara, tapi sedikit makna. Terlalu banyak barang, tapi hati tetap kosong. Apa yang belum aku lakukan? Gumamnya. Saat itulah datang angin pelan dan sehelai daun kurma menempel di wajahnya. Ia tersenyum. Aha, mungkin saatnya bukan hanya membuat orang tertawa, tapi juga berpikir. Setelah viral dengan tantangan keranjang, di mana orang berlomba mengisi keranjang kosong dengan benda paling konyol di pasar, Abu Nawas duduk termenung. Semua orang bisa mengisi keranjang dengan sandal jepit rusak atau kulit semangka. Tapi berapa banyak yang bisa mengisi keranjang jiwa mereka sendiri? Saat itu juga, muncul seorang lelaki tua dalam mimpinya, berjubah putih dan wajah bercahaya. Abu Nawas. Tantangan berikutnya tak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Buatlah mereka berpikir. Esok harinya, Abu Nawas bangkit dengan semangat membara. Ia tahu, ia akan mengguncang Baghdad lagi. Tapi kali ini, dengan keranjang yang tak terlihat. Pagi hari di pasar pusat Baghdad, Abu Nawas berdiri di atas peti kayu. Ia mengumumkan dengan suara lantang. Wahai rakyat Baghdad, aku mengundang kalian ikut tantangan terbaru, keranjang tak terlihat. Orang-orang saling memandang, bingung. Keranjang tak terlihat? Apa ini sihir? Atau lelucon baru Abu Nawas? Apa kita harus bawa unta hantu juga? Abu Nawas tersenyum dan berkata, tantangan ini sederhana. Bayangkan kalian punya keranjang di dada kalian. Dalam waktu 1 menit, isi dengan hal paling mulia yang bisa kalian pikirkan. Tapi bukan barang, melainkan niat, kasih, doa, atau pengakuan. Satu persatu, orang menutup mata. Seorang pemuda yang selama ini mencuri, dalam hati bersumpah akan mengembalikan satu persatu barang curiannya. Seorang perempuan tua, yang sering marah ke anak-anak kecil di gang, berniat akan mulai tersenyum pada mereka. Seorang saudagar kaya, dalam diam, memutuskan untuk memberi 10% hartanya ke fakir miskin. Tak ada yang terlihat. Tak ada keranjang. Tapi ada air mata. Dan ada senyum. Setelah sepekan, banyak yang merasa berbeda. Hidup lebih ringan. Tidur lebih nyenyak. Bahkan wajah para pedagang jadi lebih jujur. Tapi suatu malam, seorang pria mencuri uang dari kotak sedekah masjid. Esok paginya, ia datang ke Abu Nawas dengan wajah bingung. Aku isi keranjang tak terlihatku dengan uang sedekah. Tapi keranjang itu terasa berat. Tapi bukan karena penuh, melainkan karena dosa. Abu Nawas menatap tajam. Keranjang ini memang tak terlihat, tapi tak bisa dibohongi. Ia tahu isi niatmu, bahkan sebelum kamu berkata. Berita tentang keranjang tak terlihat sampai ke telinga sang raja. Ia memanggil Abu Nawas ke istana. Ceritakan padaku tentang keranjang ini. Aku ingin tahu, apakah aku juga memilikinya? Abu Nawas menunduk, lalu berkata, setiap manusia memilikinya, tapi isinya berbeda. Ada yang penuh oleh kebaikan, ada yang kosong oleh kesombongan. Raja terdiam. Ia duduk di ruang singgasananya, menutup mata, lalu membuka kembali dengan wajah sedih. Keranjangku kosong. Itu lebih baik daripada keranjang yang penuh dengan kejahatan, tapi disangka emas. Kisah keranjang tak terlihat menyebar ke seluruh dunia, melalui kisah para pelancong, mimpi para pedagang, dan lagu anak-anak. Di Cina, Biksu Shaolin mengajarkan muridnya untuk mengisi keranjang batin dengan kesabaran. Di Eropa, para ksatria mulai menuliskan puisi keranjang hati mereka sebelum perang. Di Afrika,
suku-suku membuat tarian ritual khusus untuk menyentuh keranjang tak terlihat. Internet belum ada, tapi kesadaran menyebar lebih cepat dari kabel dan sinyal. Suatu malam, Abu Nawas duduk di tepi sungai Tigris. Ia menutup mata dan berkata, "Wahai keranjangku, aku tak tahu apakah isinya cukup. Tapi jika ada tawa yang menyejukkan hati orang lain, semoga itu jadi isi terbaikmu." Tiba-tiba lelaki berjubah putih dalam mimpinya muncul kembali. "Abu Nawas, engkau telah mengisi keranjangmu dengan cahaya yang tak bisa diukur. Sekarang, waktumu membagikan keranjang ini pada dunia." Dari balik jubahnya, lelaki itu menyerahkan sebuah keranjang emas, tak terlihat oleh mata, tapi terasa hangat di hati. Suatu malam, Abu Nawas bermimpi aneh. Ia berada di sebuah taman indah, penuh pohon zaitun bercahaya. Di tengah taman, berdiri sebuah gerbang emas, tertutup rapat. Tertulis di atasnya, "Pintu keranjang surga hanya terbuka oleh tawa yang tulus dan kebenaran yang ringan." Lalu ia mendengar suara gaib. "Abu Nawas, hanya engkau yang bisa membuka pintu ini, karena engkau telah membuat dunia tertawa sambil berpikir." Abu Nawas pun melangkah, tertawa, dan pintu itu pun terbuka perlahan. Di balik pintu, ada jutaan keranjang melayang, berputar perlahan, masing-masing berkilau dalam warna berbeda. Merah muda untuk cinta tak bersyarat, emas untuk kebaikan tersembunyi, biru untuk air mata sabar, hijau untuk niat yang tak sempat dilaksanakan. Dan di tengah semuanya, ada satu keranjang besar dengan ukiran namanya, Abu Nawas bin Hikmah. Isinya, anehnya, hanya suara tawa. Ratusan jenis tawa, tawa rakyat, tawa anak kecil, tawa sang raja yang dulu marah, dan bahkan tawa Abu Nawas sendiri saat tertipu oleh kejenakaannya sendiri. Tapi di sudut taman surga itu, ada satu keranjang hitam kelam. Tidak bercahaya, tidak melayang. Abu Nawas mendekat. Di situ tertulis, "Keranjang kehampaan." Lalu muncul lelaki berjubah putih yang dulu. "Abu Nawas, ini adalah keranjang yang tak pernah diisi. Pemiliknya terlalu sibuk, terlalu sombong, atau terlalu takut untuk tertawa dan berbuat baik. Apakah keranjang ini bisa diisi kembali? Hanya jika ada satu tawa tulus dari orang yang peduli. Satu saja cukup." Abu Nawas menatap keranjang itu, lalu tertawa. Tawa lepas, jujur, dan dalam. Perlahan, keranjang hitam itu mulai berpendar ungu. Abu Nawas terbangun dari mimpinya dengan keringat dingin dan hati berdebar. Ia tahu, ia telah melihat surga. Tapi lebih penting dari itu, ia tahu bahwa setiap orang punya keranjang di sana. Setiap kebaikan, bahkan yang kecil, akan terbang dan duduk di keranjang surgamu. Sejak hari itu, Abu Nawas berkeliling Baghdad dengan cara baru. Ia membuat orang tertawa sambil menyisipkan satu pesan kebaikan. Ia menghibur orang-orang di rumah sakit, sambil menanam benih sabar. Ia mendorong orang saling mendoakan dalam diam. Orang-orang mulai berkata, tertawa bersama Abu Nawas bukan hanya menyegarkan hati, tapi juga menyiram keranjang kita di atas sana. Dalam waktu singkat, konsep keranjang surga menyebar ke seluruh dunia seperti api kebaikan. Di negeri Syam, anak-anak diajari mengisi keranjang surga mereka sebelum tidur dengan 3 perbuatan baik tiap hari. Di Persia, sastrawan mulai menulis puisi dengan tema tawa yang menyelamatkan. Di Yunani, para filsuf bahkan mulai menggabungkan logika dan humor untuk membersihkan hati. Bahkan sang raja Baghdad pun kini setiap malam tersenyum dan berkata, hari ini, di suatu malam yang dingin namun gaduh di Baghdad dengan sedikit ketulusan, suasana pasar mendadak sunyi. Pasalnya, Raja Harun al-Rashid mengumumkan penemuan aneh di ruang bawah tanah istana. Sebuah cermin tua yang tidak memantulkan bayangan siapapun. Ini bukan cermin biasa, kata kepala penjaga istana dengan nada bergetar.
Orang-orang yang melihat ke dalamnya mengaku melihat hal-hal yang membuat mereka menjerit dari masa lalu, masa depan, hingga ketakutan terbesar mereka sendiri. Raja segera membuat sayembara. Siapa yang bisa mengungkap misteri cermin ini akan diberi kekayaan dan jabatan tinggi. Tak butuh waktu lama, Abu Nawas, si filsuf nyentrik berperut buncit dengan jubah kebesaran compang-camping, datang ke istana sambil membawa ayam, baskom air, dan sepotong kue baklava. "Apakah ini ritual eksorsisme atau piknik dadakan?" tanya raja, geli. "Yang mulia, kalau ini hanya cermin biasa, kita akan kenyang dan tertawa. Tapi kalau ini cermin sihir, ayam akan berbicara." Tertawalah seluruh istana. Tapi raja mengizinkan. Abu Nawas menatap cermin. Tidak ada bayangan. Tapi yang terlihat justru dirinya sendiri dalam kondisi tergantung di tiang gantungan. "Hoho, rupanya ini cermin yang memperlihatkan takdir, bukan pantulan," serunya. Ia mengambil kue, menaruhnya di atas cermin. Ayam mulai mematuknya. Tapi bukan kue yang dimakan, melainkan bayangan kue yang hanya bisa dilihat oleh si ayam. Abu Nawas menyimpulkan, cermin ini memperlihatkan bukan yang di luar, tapi yang tersembunyi di dalam hati. Ia menunjukkan apa yang tidak ingin kita lihat, tapi perlu kita sadari. Raja tercengang. Apakah cermin ini berbahaya? Tidak, Paduka. Tapi siapapun yang tamak akan kehilangan dirinya saat menatap ke dalamnya. Kemudian, Abu Nawas memeriksa bingkai cermin dan menemukan gulungan tua tersembunyi di dalam lapisan kayunya. Gulungan itu adalah peta kuno bertuliskan, "Di balik bayanganmu, tersembunyi harta sang pengkhianat kerajaan. Temukan kuil di padang Zulfikar, tempat takdir dan keberanian diuji." Raja langsung menyuruh Abu Nawas memimpin ekspedisi bersama 2 penjaga, Jamal, bodoh tapi kuat, dan Rafiq, cerdas tapi penakut, serta seorang pembaca peta buta warna bernama Sa'idi. Abu Nawas tertawa. Sungguh kombinasi sempurna, otot, otak, dan kebutaan warna. Petualangan akan terasa menyenangkan. Perjalanan menuju padang Zulfikar penuh kejadian lucu. Mereka kehausan, tapi oase yang mereka lihat ternyata lukisan di batu karang. Mereka ditipu ular sanca yang bisa menirukan suara manusia, menyamar sebagai Jamal. Mereka salah arah karena Sa'idi mengira warna merah di peta adalah sungai, padahal itu simbol bahaya. Namun, semua kesulitan dihadapi Abu Nawas dengan jenaka. "Tenang, jika kita tak bisa melihat arah, kita bisa mencium arah. Bau petualangan itu khas, seperti kaus keringat Jamal." Akhirnya mereka sampai di sebuah kuil tua terkubur pasir. Di pintunya, terdapat ukiran dan sebuah teka-teki. "Siapakah aku? Jika kau tahu namaku, aku lenyap. Tapi jika kau tak tahu, aku membayangi selamanya." Setelah berbagai tebakan aneh dari Jamal dan Rafiq, Abu Nawas berkata, "Jawabannya adalah rahasia." Pintu kuil terbuka perlahan, mengeluarkan suara magis dan udara dingin dari masa lalu. Di dalam kuil, mereka menemukan peti emas, permata, serta surat wasiat. "Jika kau temukan harta ini, kau adalah orang pilihan. Tapi ingat, harta ini bukan untuk disimpan, tapi dibagikan. Siapapun yang menyimpannya untuk diri sendiri, hidupnya akan dibayang-bayangi ketakutan yang ia lihat di cermin." Abu Nawas pulang membawa pesan itu. Ia mempersembahkan semua harta kepada raja, namun berkata, "Yang mulia, biarkan 1 peti untuk saya. Bukan untuk membeli rumah, tapi membeli 1000 sandal untuk dibagikan pada rakyat miskin. Dan 1 pasang untuk kaki saya, tentu saja." Raja tertawa terbahak-bahak. Kisah ini menyebar ke seluruh penjuru negeri, bahkan sampai ke luar negeri. Abu Nawas dianggap bukan hanya sebagai orang jenaka, tapi juga bijaksana, berilmu, dan penuh kasih. Ia berkata,
Banyak orang ingin melihat ke cermin untuk mengetahui siapa mereka. Tapi lebih penting melihat ke dalam hati. Karena di sanalah pantulan sebenarnya berada. Cermin tua itu kini disimpan di Museum Istana, dan diberi nama Cermin Takdir dan Tawa. Pesan akhir. Jadilah seperti Abu Nawas. Tertawa dalam kesulitan, berpikir dalam kekacauan, dan berbagi di saat kelimpahan. Karena ilmu, jenaka, dan ketulusan bisa menyelamatkan dunia. Di pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas duduk termenung di atas atap rumahnya. Burung merpati beterbangan, matahari bersinar, dan suara pasar dari kejauhan menggema. Tapi wajah Abu Nawas tidak seceria biasanya. Zaman semakin cepat, orang semakin sibuk, tapi tawa semakin sedikit, gumamnya. Tiba-tiba ia berdiri, menjentikan jari, lalu tertawa keras seperti habis menemukan harta karun. Aha! Dunia butuh tantangan baru. Tapi bukan tantangan membahayakan, melainkan tantangan paling konyol dan bijak. Abu Nawas turun ke pasar membawa sebuah keranjang kosong dari anyaman kurma. Ia naik ke atas tong kayu dan berteriak, "Wahai rakyat Baghdad, hari ini aku menantang kalian untuk mengikuti tantangan keranjang. Isi keranjang ini dengan benda paling tidak berguna, paling absurd, atau paling konyol yang kalian temukan di sekitar, dalam waktu 30 detik. Tapi ingat, harus masuk akal." Orang-orang awalnya bingung. Tapi karena Abu Nawas terkenal dengan kejenakaannya, kerumunan langsung antusias. Tukang kebab memasukkan sendok yang bengkok. Penjual kain memasukkan potongan tali yang sudah tidak tahu ujungnya. Anak kecil menyerahkan topi dari kulit semangka. Keranjang itu pun penuh dengan benda-benda aneh, tapi semuanya nyata dan berasal dari sekitar mereka. Abu Nawas memandang isi keranjang itu sambil tersenyum. Beginilah hidup kita, wahai saudara-saudaraku. Dalam waktu singkat, kita bisa mengisi kehidupan kita dengan hal-hal aneh, receh, bahkan tidak berguna, karena kita tidak sadar apa yang kita kumpulkan setiap hari. Orang-orang mulai berpikir, banyak dari kita mengisi hati dengan dengki, iri, atau malas. Padahal hidup itu seperti keranjang, terbatas kapasitasnya. Maka pilihlah isi yang bermanfaat, ilmu, iman, dan tawa yang sehat. Pasar Baghdad sunyi sejenak. Lalu meledak tawa dan tepuk tangan. Kisah tantangan keranjang menyebar ke seluruh penjuru negeri. Di Kairo, tantangan ini diadakan di Pasar Unta. Di Istanbul, diubah menjadi tantangan karpet ajaib, isi karpet dengan barang paling absurd. Di Andalusia, seorang penyair bahkan menulis puisi tentang keranjang kehidupan. Lalu seorang pedagang dari Baghdad membawa cerita ini ke Venezia. Di sana, para pelaut mengadakan versi lautnya. Isi jaringmu dalam 30 detik dengan barang paling aneh dari kapal. Lalu cerita itu masuk ke buku harian seorang biarawan di Paris, diterjemahkan ke Latin, lalu tersebar ke seluruh Eropa sebagai Basket of Wisdom. Sampai suatu hari, Raja Baghdad yang terkenal galak namun penasaran, mendengar tantangan ini. Abu Nawas, hadapkan keranjangmu padaku. Aku ingin ikut. Abu Nawas, yang tahu raja suka pamer, tersenyum penuh arti. Raja mengisi keranjang itu dengan sebilah pedang emas, sepotong permata langka, dan gulungan surat perintah pajak. Abu Nawas tertawa tergelak. Baginda, betapa absurd hidupmu. Semua benda ini mahal, tapi tidak bisa mengisi jiwa. Rakyat langsung tertawa. Bahkan raja akhirnya ikut tertawa, walau sedikit gengsi.